Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Untuk itu, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga pada saat ini kami merasakan tuntunan-Mu, berkat-Mu, dan pada pagi ini kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu melalui renungan singkat pada pagi hari ini. Memberkati kami semuanya dengan pengertian akan sabda-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Memberkati juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan kaki kita ini goyang? Boleh jadi ketika kaki kita ini goyang, boleh jadi terkena rematik ataupun juga terkena penyakit radang sendi. Demikian juga dalam kehidupan kita, apakah kita juga merasakan iman kita goyang, dan boleh jadi kita pun terkena rematik rohani ataupun juga radang sendi rohani. Kenapa kaki kita goyang? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena ada kemungkinan kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan yang seolah-olah kita menanggung diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak mau tahu akan keberadaan kita ketika kita mengalami pergumulan. Mari kita membaca sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang pemazmur yang tercatat di dalam Mazmur pasal 94 ayatnya yang ke-18 dan 19. Dikatakan, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Ayat 19 dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan kadang-kadang kita, kaki kita goyang, kemudian kita merasakan jauh dari Tuhan, sehingga iman kita ini goyang. Namun apa yang disaksikan oleh pemazmur pada ayat 18 dan 19 dikatakan, ketika kakiku goyang, sama saja ketika kaki kita ini goyang, ketika kaki iman kita goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Inilah apa yang dirasakan oleh pemazmur. Ketika kaki imannya goyang, Tuhan
dengan kasih setianya menyokong dirinya, menopang dirinya. Luar biasa penyataan Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian ketika bertambah banyak pikiran dalam batinku, biasanya seseorang yang mengalami pergumulan bunek, pusing, dan macam-macam pikirannya, batinnya menderita. Namun dikatakan penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami goyangan iman, bukankah kita perlu meneladani apa yang sudah dilakukan, apa yang dirasakan oleh pemazmur tadi, bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupannya sangat berarti. Sekarang kita baca dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke-14. Bukti dari kasih setia Tuhan. Sebab ayat 14 katakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Jelas bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita di dalam pergumulan-pergumulan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kesengsaraan kita, sehingga kita tidak perlu goyang iman kita di dalam menghadapinya. Kemudian menguatkan dari pemazmur di pasal 94 ini, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya ke-29. Yesaya pasal ke-40 ayatnya ke-29 ditulis demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Inilah campur tangan Tuhan. Inilah kepedulian Tuhan. Dan betul-betul bahwa Gusti itu tidak sare. Tuhan tetap mempedulikan, tetap berkarya, tetap campur tangan di dalam segala pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat lagi kita boleh membaca bagaimana janji Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-11, Matius pasal ke-11 ayat 28, ayat kesukaan saya, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita merasakan goyangan iman dalam kehidupan kita? Bukankah Yesus mempedulikan kita? Yesus tidak meninggalkan umat-Nya, dan terbukti pemazmur merasakan kepedulian campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Marilah, di dalam pergumulan kita, di dalam penderitaan kita, marilah kita serahkan kehidupan kita dalam kuasa perlindungannya, sehingga kita pun merasakan, walaupun ketika kita mengalami goncangan, mengalami goyangan iman, Tuhan tetap campur tangan, Tuhan menopang kita, Tuhan menyokong kita,
di dalam segala pergumulan kita. Salam damai sejahtera dan Tuhan memberkati. Amin.